Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesehatan Indonesia. Indonesia. Selamat pagi Bunda Siti DJ, Pak Marsal, Masya Allah, minal aidin wal faizin. Sama-sama, maaf lahir batin. Lahir batin. Sudah hadir juga ada Mami Joplo di Hong Kong, ada Mbak Atun, ada Pak Fahrul, ada Mbak Juni, ada Mbak Aisyah, ada Mbak Eni Biru, dan yang lainnya yang Bu Siti Muzanah di Hong Kong juga ya. Baik, salawat. Baik, kita mulai aja ya Pak Fahrul untuk penjelasan. Ya, silakan Bu, amin. Baik. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Berkat rahmatnya lah kita bisa berkumpul dalam acara pengajian yang sangat spesial sekali, tentunya di 2 Syawal ya, 2 Syawal ini, dan ada yang 3 Syawal. Masya Allah, Masya Allah. Kita bisa berkumpul di acara pengajian yang rutin dilaksanakan setiap hari Minggu di Rumah Kesadaran. Selawat bersalam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapat syafaat di akhir zaman nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang terhormat tentunya guru besar kita, Kosnakoy, beserta Ibunda Dewi selaku Direktur Utama Rumah Kesadaran. Kita doakan selalu beliau selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mungkin beliau masih di kampung halamannya ya. Tentunya yang kita hormati juga para admin Rumah Kesadaran yang tidak bisa disebutkan satu persatu, dan yang kita banggakan, yang saya cintai, tentunya alumni ataupun calon serta keluarga Rumah Kesadaran. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Rumah Kesadaran yang akan dibawakan oleh Pak Fahrul ya. Assalamualaikum Pak Fahrul. Ya, baik. Terima kasih Bu Ami yang pagi ini sebagai Baik, silakan Pak Fahrul. Oh ya, minal aidin wal faizin, lahir batin ya. Sama-sama. Ya, juga rekan-rekan yang bersamai acara pagi hari ini, kajian atau pengajian Idul Fitri ya, memasuki hari kedua bulan Syawal. Saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Aqballallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini, hari kedua bulan Syawal, kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa berjumpa lagi pengajiannya spesial Idul Fitri ini. Terima kasih kepada yang bersama acara ini. Sekali lagi saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Yang sama-sama kita hormati guru kita Coach Nakoy, Sarjana Kosen Yusuf, serta Direktur Rumah Kesadaran Ibu Dewi Umron Yusuf dan Dewi. Sehat selalu beserta keluarga, sukses, kaya berkah menjadi manusia di atas rata-rata.
Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam yang cerah ceria. Ya, masih suasana Idul Fitri, mungkin masih berada di kampung ya, yang dari Hong Kong atau yang masih di Hong Kong atau yang sudah pulang kampung dari Hong Kong atau yang di Malaysia ya. Ya, informasi dari Rumah Kesadaran, alhamdulillah Ramadan tahun ini sukses ya dari Rumah Kesadaran, mulai dari takjil, santunan yatim, dan Ramadan Camp, semua berjalan dengan baik dan sukses. Semua ini adalah dukungan dari para alumni 21 Day to be Transhuman maupun The Seven Awareness, serta Rumah Kesadaran yang memfasilitasi acara ini. Semoga kita semua menjadi manusia di atas rata-rata sebagai khalifah Tuhan. Ya, jangan lupa Senin malam kita ada review The Seven Awareness. Ya, insya Allah The Seven Awareness nanti bulan April ya, di penghujung bulan April. Kemudian juga jangan lupa untuk hari Rabu malam Kamis review 21 Day to be Transhuman, serta webinar 21 Day to be Transhuman di hari Kamis jam 1 sampai jam 5. Untuk yang belum mengikuti 21 Day to be Transhuman maupun The Seven Awareness, segera daftarkan dirinya atau saudaranya mendaftarkan karib kerabatnya untuk serta bersama-sama kita untuk menjadi satu frekuensi, menjadi manusia di atas rata-rata. Demikian informasi dari Rumah Kesadaran. Terima kasih atas segala perhatian. Salam kesadaran Indonesia. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahrul atas sambutannya mewakili Rumah Kesadaran. Selamat datang juga Pak Abdul Aziz yang sudah bergabung. Baik, tadi beberapa program Rumah Kesadaran, silahkan ikuti dan hubungi Rumah Kesadaran untuk mengikuti training-training yang sudah diprogramkan oleh Rumah Kesadaran. Juga mengingatkan nih Pak Fahrul, program wali asuh untuk PKBM ya Pak Fahrul, bagi alumni yang mau ikut per bulannya 500.000 untuk anak yatim duafa yang putus sekolah, silahkan hubungin Rumah Kesadaran juga ya Pak Fahrul ya. Pak Fahrul, sehat selalu di sana, sukses bahagia. Amin. Raya, amin, amin ya robbal alamin. Salam buat keluarga ya Pak ya. Baik, selanjutnya yaitu pembacaan buku bisa dibantu oleh Bunda Siti DJ. Bab 7 Bunda, 1 lembar Bunda. Buku apa? Buku The Seven Awareness Bunda. Halaman berapa? Halaman bab 7 halaman 229. 7 ya? Iya. The Power of Zero. Iya. Ya, 1 lembar ya Bunda, dari halaman 229 sampai 2232. 229. 229. The Power of Zero. Kuatan Ya. ikhlas. Bentar. Awareness of Surrender. Bagian ke-7 dari 7 kesadaran hati dan jiwa. The Power of Zero, kekuatan ikhlas. Seseorang yang belajar tentang kematian akan bangkit dari kehidupan
dan seseorang yang bangkit dari kehidupan akan menyadari kematian. Bagi para penggemar dan penggila sepak bola, tentu Anda kenal dengan bintang terbesar Italia yang pernah ada, yaitu Roberto Baggio. Ia lahir dari keluarga sederhana. Sejak kecil, ia telah menunjukkan bakat hebatnya sebagai calon bintang sepak bola Italia. Perjalanan karirnya berliku-liku sampai ia pernah menjadi pemain besar. Bagi klub Juventus, Baggio adalah pemain kesayangan. Namun bagi klub sebelumnya, AC Florence, Baggio dianggap sebagai Mesias. Bahkan untuk publik Italia, Baggio dijuluki sebagai Divino yang berarti yang ilahi. Semua telah ia dapatkan dari harta, ketenaran, sampai kebesaran. Namun suatu hari, ia pernah berujar, "Kelak saya akan kembali menjadi bukan siapa-siapa lagi." Itulah saat saya menyadari bahwa saya hanyalah seorang Baggio. Bisa jadi itulah cita-cita tertinggi dari seorang maha bintang sekelas Roberto Baggio. Zero is beautiful, indahnya kefitrahan. Sungguh kami ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Quran Surat At-Tin ayat 4. Cerita di atas merupakan sikap positif yang penuh makna. Lihatlah sikap Baggio, yang maha bintang sepak bola. Saat itu semua telah ia miliki. Seluruh kenikmatan duniawi telah diraihnya. Namun, dalam waktu yang bersamaan, sang maestro ini pun mampu mengambil sebuah kesadaran, awareness, akan kebutuhan tertinggi manusia, yaitu ketiadaan. Semua berawal dari nol dan akan kembali ke nol. Itulah makna ketiadaan. Ketiadaan berarti keberadaan. Saat seseorang menyadari bahwa tidak ada yang abadi, tidak ada yang dimiliki, saat yang bersamaan itu telah menghadirkan Tuhan yang Maha Hadir pada saat hambanya tidak memiliki sesuatu. Ini bukan berarti seseorang tidak boleh memiliki harta, tahta, dan jabatan. Tidak merasa memiliki di sini bukan berarti bersifat fisik, namun hati. Misalnya, ada seseorang yang berhasil memiliki harta dengan memiliki rumah yang mewah, mobil yang mahal, dan gaya hidup yang tinggi, namun hatinya mengatakan bahwa semuanya bukan miliknya, tetapi milik Tuhan. Hasil dari pikirannya itu melahirkan sikap yang baik hati, rendah hati, tidak sombong, serta populis atau merakyat. Hal ini pun telah disinggung oleh Guy Hendricks dan Cat Lodeman dalam bukunya The Corporate Mystic. Dalam era pasar global, Anda akan menemukan orang-orang suci, mistikus, atau para kaum sufi ada di perusahaan-perusahaan besar atau organisasi-organisasi modern, bukan lagi di wihara, kuil, gereja, dan masjid. Semua sedang menuturkan kepada kita tentang kenyataan. Hampir semua pengusaha dan eksekutif perusahaan-perusahaan sukses di Amerika Serikat yang diteliti memiliki sifat-sifat yang biasanya dimiliki oleh para mistikus, para sufi. Ini adalah gejala positif tentang korelasi antara harta dan hati. Semakin tinggi kesuksesan yang dimiliki, hatinya semakin mencintai Tuhan dan sesamanya. Biasanya mereka menggunakan bisnis dengan pendekatan hati. Sampai halaman berapa, Bu Ami? Suaranya belum dibuka, Bu Ami. Sudah Bunda, terima kasih Oke. Bunda sudah membantu untuk membacakan buku The Seven Awareness-nya.
Bunda masak apa Bunda di sana Bunda? Lantang apar. Masya Allah nikmatnya. Kirim ya Bunda ke Banten. Sehat, sukses, bahagia ya Bunda ya. Banyak Amin. ininya closingnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Salam buat keluarga. Makasih. Baik, selanjutnya kita akan menunggu Coach Nakoy yang mungkin masih di kampung halamannya beliau. Masya Allah sudah hadir Coach kita. Mari kita sambut Coach Nakoy. Silakan Coach. Ya, terima kasih Bu Ami di ujung kulon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala an-nabi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala al-islam alladzi taradahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqim wajhaka lilladzina hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul karim. Sahabat-sahabat yang great, teman-teman yang luar biasa. Alhamdulillah hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, dan saya juga mendoakan selalu Allah jaga hati kita bahagia tanpa syarat, dan insya Allah usaha apapun, bisnis apapun, karir dimanapun, baik yang PNS maupun yang entrepreneur, baik di bidang manapun, insya Allah sukses di atas rata-rata. Amin. Allah. Amin. Sahabat-sahabat yang great, mari sama-sama kita perbanyak syukur, karena syukur menurut Seven Wonders adalah ketika kita menerima sedikit tapi merasa banyak sekali, dan juga ketika kita memberi banyak tapi masih merasa sedikit, teman-teman yang hebat, sahabat-sahabat yang great. Jadi mungkin aja kita hari ini mendapatkannya sedikit tapi merasanya banyak gitu ya. Nah, kebalikannya ya, kalau orang yang kufur tuh dapat banyak tapi merasa sedikit terus, sehingga komplain terus ya, auranya aura keasian terus ya. Di buku kan juga tentang, dikutip dari Seven Habits juga, ketika seorang petani menemukan angsa ya bertelur emas dan dia senang sekali. Kemudian setiap hari itu Bu Ami, angsa ini bertelur dan telurnya adalah emas. Bayangkan ya, betapa bahagianya petani ini akan jadi kaya raya, tiap hari punya emas berbentuk telur ya. Luar biasa ya, sangat kaya akhirnya. Tapi kemudian petani ini berpikir, kenapa ya harus tiap hari? Mungkin kalau kita sembelih, telurnya banyak kali di dalam perutnya itu ya. Maka dia sepakat dengan keluarganya mengikat angsa tersebut dan disembelih, dan dengan semangat sekali dia bongkar, dia buka perut angsa tersebut, dan tidak ada satu telur pun dalam perut angsa tersebut. Jadi ini menunjukkan bahwa ada banyak orang-orang yang memang dia tertutup ya, atau kufur dengan nikmat Allah, sehingga akhirnya ya penyesalan yang terjadi. Syukur juga ibaratnya adalah perut bumi yang banyak sekali nikmatnya yang kemudian ditampakkan, dimunculkan sehingga bisa dikelola oleh negara, oleh pemerintah, sehingga akhirnya
membuat bangsa atau sebuah negara menjadi sangat sukses, sangat makmur ya insya Allah. Teman-teman hebat, sahabat-sahabat yang great. Dan insya Allah kita semua ya menjadi hamba-hamba Allah yang seperti Syawal yang memiliki arti meningkat. Istilah seven wordness adalah from good to great, yang sudah sukses semakin lebih sukses, yang sudah bahagia semakin bahagia, yang sudah sehat semakin lebih sehat. Ya. Setelah bulan Ramadan, insya Allah ya banyak penyakit-penyakit yang tadinya ya lumayan sulit, kemudian Allah sembuhkan, Allah sehatkan dengan riadah di sepanjang bulan Ramadan. Kemudian karir juga insya Allah semakin from good to great ya. Dan semua aktivitas teman-teman di Syawal ini semakin lebih bahagia tanpa syarat, dan insya Allah sukses dunia dan akhirat teman-teman hebat. Dan ya saya juga mendoakan karena teman-teman yang great, hari ini adalah hari Syawal yang sangat penuh dengan keberkahan buat kita semua ya. Baik teman-teman di kampung maupun yang ada di kota atau yang belum sempat mudik ya. Ada teman saya mau mudik juga Pak Marshall, tapi bingung mudik kemana gitu ya. Akhirnya naik mobil aja. Kata dia kayak orang-orang foto pom bensin, muter balik ke rumah lagi gitu ya. Jadi ikut mudik, minimal foto pom bensin lah yang antri ya. Jadi salam buat keluarga ini yang ada di kampung juga ya, ada di manapun. Saya juga ada di kampung ini, dan insya Allah mohon doanya juga nanti malam Bunda Dewi akan milad ya. Mohon doanya semoga ya Allah berikan kesehatan, terus semangat juga belajarnya, kuliahnya ya. Kelihatannya di semester 2 di S3 ini sudah mulai lumayan ya, banyak jurnal-jurnal internasional ya. Kadang-kadang emak-emak sering ya tantangannya berat ya, ngurusi 4 anak dan juga ya banyak urusan ya, apalagi sebagai ketua Ikatan Pengusaha Muslimah ya, anggotanya semua ibu-ibu semua. Ibu-ibu kan kalau rapat pakainya perasaan ya. Bagaimana ibu-ibu? Saya rasa gitu. Bagaimana bapak-bapak? Saya pikir ya. Jadi karena pakai perasaan kadang-kadang ya ada aja ya masalah itu sering muncul ya. Teman-teman hebat, sahabat-sahabat yang great. Dan hari ini sebelum kita lanjutkan, saya persilakan teman-teman untuk saling mendoakan di pertemuan kita hari ini. Silakan yang ada di kampung halaman maupun di tempat tinggalnya boleh buka video dan silakan saling mengucapkan ya suasana Lebaran. Lebar itu kan lebar ya, bukan hanya secara fisik ya maksudnya lebar badannya, tapi adalah lebar jiwanya ya, hatinya lebar, qalbun wasi'un, hati yang luas sehingga mudah memaafkan, mudah melangkahkan kaki untuk silaturahim, mudah mendoakan juga ya, karena lebar sekali hatinya. Sejalan dengan seven awareness adalah orang sukses, adalah orang biasa yang punya hati luar biasa. Ya. Lebaran kita mah. Lebaran ya, jadi mari kita akan lebaran secara virtual ya. Silakan boleh buka pintunya, pintu Zoom yang masih dibuka ya, biar ketahuan mandi atau belum ya. Dan biar ketahuan ya, aura kasih semua ini. Ada Pak Marshall di Lampung, ada Kang Ajis, apa kabar ya? Dari Jakarta, Pak. Oh Jakarta? Ya, mana? Ya. Pondok Cabe ya? Ya, Pondok Cabe. Ya, ini dari Hong Kong ya, Mbak Joplo dan teman-teman. Ya, ada kemudian dari Malaysia dan juga ya ada Umi Laila, apa kabar ya? Ada juga dari mana-mana ya, beragam ya. Di Hong Kong paling banyak ya. Terima kasih Bu Ami, kemudian Bu Siti di Pemalang ya. Bu Siti sehat selalu ya. Dari teman-teman yang great.
Baik, silakan boleh buka video dan kemudian silakan Kang Mas Tam juga boleh unmute dan boleh silakan saling mengucapkan doa terbaik. Selain minal aizin wal faizin, juga mendoakan ya, ditambah doa-doa terbaik, mau sukses, sehat, bahagia, ya, kalimat-kalimat yang positif. Insya Allah menjadi istilah Seven Awareness adalah the collective of energy, ya, energi kolektif, dan Anda akan ngumpul di alam sana, awan sana, tinggal nunggu min haitsu la yahtasib ya, teman-teman include. Oh, Bu Titi lagi mudik Purwodadi. Amin, amin, sehat selalu sampai di perjalanan ya. Silakan boleh unmute dan boleh saling prodit, saling mendoakan. Nggak usah saling menunggu, saling numpuk aja suaranya. Silakan. Assalamualaikum Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Semuanya kepada Coach Nakes, keluarga, tambah bahagia, amin, amin, ya rabbal alamin. Sukses semua untuk kita, maaf berhasil kita semua. Selamat menikmati. Ya, selalu Pak Marsal. sehat selalu. Semangat, bahagia. 45. Amin. Dan, Bu Titi DJ. Ya, terima kasih Pak Marsal. Iya. Terima kasih untuk semua sahabat-sahabat yang great ya. Kita sudah saling mendoakan dengan bahagia ya. Insya Allah ya, walaupun virtual, doa-doa tersebut kalau kita terbuka ya, insya Allah akan menjadi doa yang sangat penting buat kita semua, insya Allah sahabat-sahabat yang great. Di kesempatan yang baik ini saya juga mendoakan buat teman-teman yang great ya, wa ja'alnakum minal syakirin wal mukhlasin ya, warhamna birahmatikal azim wa adkhilna wa iyyakum ilal jannati na'im. Semoga Allah berikan teman-teman rasa syukur yang besar dan juga keikhlasan dalam ibadah dan beraktivitas. Apa yang tadi sudah dibacakan oleh Bu Siti Biji dari Seven Awareness bagian ke-7, Awareness of Surrender, tentang ya the power of zero ya. Kita diminta kembali ke titik nol ya. Kembali kepada fitrah kita sebagai manusia yang insya Allah selalu dekat dengan Allah. Allah berfirman misalnya di Al-Quran ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, aku sangat dekat ya. Dan semoga setelah Ramadan Syawal ini kita semakin mendekati Allah, lebih dekat dengan berbagai ya infrastruktur yang kita miliki, baik harta, pekerjaan, usaha, semakin mendekatkan kita kepada Allah sehingga tidak termasuk orang-orang yang rugi ya. Karena visi terbesar manusia disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam
Ketika ditanya oleh Allah, fa'aina tadhhabun, Ibrahim menjawab, ana dzahibun ila rabbi. Aku pergi menghadap kepada Tuhanku. Ya, jadi menghadap ini adalah orang-orang yang al-muqarribin, orang-orang yang semakin mendekati Allah, sehingga dalam buku yang sedang saya tulis di awal atau di pertengahan tahun ini adalah buku ke-14 saya berjudul Religiopreneur. Bukan lagi saatnya kita masuk ke entrepreneur, tapi religiopreneur. Kalau entrepreneur yang diteliti adalah surveinya dalam market, pasar yang diteliti, ya. Sementara religiopreneur yang diteliti adalah pemilik market. Jadi pemilik marketnya adalah Allah, maka diteliti, dilakukan penelitian, ya, baik kualitatif maupun kuantitatif, didekatkan, ya, dengan berbagai pendekatan teman-teman yang great, sehingga insya Allah di COVID kemarin kita melihat Indonesia bisa cepat pulih dari COVID karena salah satunya adalah tidak hanya entrepreneur, tapi mereka yang entrepreneur berbasis religi, berbasis agama. Dan kalau kita lihat siapa sih entrepreneur sejati itu, sebenarnya kalau di Indonesia adalah para pendiri pondok pesantren, ya, para, ya, ustadz-ustadz atau ibu nyai atau, ya, pemilik madrasah sekolah yang kadang-kadang mulai dari satu orang, kadang-kadang tanah juga ngontrak, kadang-kadang tanah juga nyewa, tetapi kemudian jiwa wirausahanya begitu kuat, jiwa mendorong orang berubah, jiwa mendorong orang menjadi lebih baik itu sangat tinggi, sehingga, ya, nggak ada perasaan takut, nggak ada perasaan sedih, yang ada adalah semangat, walaupun tantangan banyak, tapi kemudian beberapa tahun berikutnya dari 1 meter atau satu lokasi kecil itu menjadi sebuah tempat yang memiliki ribuan santri dan sebagainya. Dan itu yang akan menjadi salah satu kajian atau tema di buku berikutnya tentang sudah waktunya kita bukan lagi sebatas entrepreneur, tapi religiopreneur. Entrepreneur bicara tentang effectiveness, bagaimana tepat sasaran. Sementara religiopreneur bicara tentang greatness, bagaimana membuat orang semakin besar. Bagaimana kita memberikan jalan untuk orang lain menjadi lebih baik, lebih kuat. Kayaknya kalau di pondok pesantren, ya, Kang Ajis, kiai itu nggak marah kalau santri jadi kiai. Betul nggak? Ya, ya, nggak ada kiai, santri jadi kiai kemudian punya pesantren, kamu nyaingin saya, ya, nggak ada. Malah dia bahagia, malah dia senang. Contohnya kayak Gontor itu banyak, itu murid-murid jadi kiai-kiai juga. Dan senang, ya. Itu religiopreneur. Nah, kadang-kadang kalau entrepreneur, ketika Bu Ami mengajarkan temannya juga sukses, kadang-kadang hati ini tergoda. Kadang-kadang, ya, itulah problem yang terjadi di UMKM, ya. Akhirnya kadang-kadang merasa apa? Disaingi gitu, ya. Sehingga kalau ada pelatihan-pelatihan itu, kadang-kadang nggak semua ilmu dibocorkan, Bu Ami. Sebagian masih dirahasiakan, ya. Ini kalau masak ini kayak gini nih. Kayak saya pernah punya teman itu buka Indomie, kayak jual Indomie biasa di Purwakarta itu, sehari bisa 2.000 bungkus. Dan saya datang ke sana karena dia murid Seven Wonders gitu. Kemudian saya cek ikut ke sana dan sebagainya. Dia juga membolehkan saya buka cabang gitu dengan nama yang berbeda. Kemudian dia bilang, kalau orang lain saya nggak kasih bumbu ini, Pak Nako. Jadi ada bumbu yang dia racik sendiri, ya, itu akhirnya orang lain nggak bisa sama gitu. Walaupun tahu ilmunya, jadi masak Indomie, orang pesan Indomie rebus pun yang dimasak Indomie goreng itu. Tapi ada bumbu yang itu rahasia dia gitu, sehingga rasa itu nggak bisa sama. Nah, ini yang, ya, insya Allah saya juga mendoakan teman-teman semua, ya, menjadi di atas rata-rata sahabat-sahabat yang murid. Dan, ya, semoga juga Ramadan ini teman-teman ada hasil yang bisa ditunjukkan
Ya, dengan apakah itu adalah ya semangat kita, sedekah kita, ibadah kita, kerja keras kita, ya, ataupun attitude kita, ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Karena saya pernah menyampaikan bahwa Allah sendiri memanggil manusia itu dengan 3 panggilan. Pertama dengan panggilan yang menyamakan secara physically, manusia punya kesamaan yang sama dengan makhluk lainnya, itu binatang. Basyarun. Basyarun ini artinya adalah ya makhluk Allah yang paling indah dan penuh dengan taat atau jinak, ya. Jadi basyarun juga memiliki makna adalah makhluk yang kulitnya terlihat. Jadi terlihatlah ini kulit, kita tangan juga terlihat, ya. Jadi kalau misalkan wajah ini ketutupnya dengan bulu-bulu, tangannya juga bulu-bulu, dan kita buka video, kemudian tangannya kita seperti ini, bayangkan ya. Kalau ngucap minal aidin wal faizin, kaget nggak itu siapa ya? Jadi ya bulunya yang keluar semua ya, Bu Bibit. Kemudian wajah kita nggak kelihatan, mata aja kelihatan Bu Ami, bulu yang keluar semua. Jadi rahasia Allah itu kita syukuri adalah basyar ini kulitnya yang terlihat, bukan bulu-bulu yang terlihat, ya. Dan disinilah kemudian panggilan yang paling bawah, ya. Dan sama dengan makhluk lainnya, manusia makan, binatang juga makan. Tapi yang harus kita perhatikan adalah bagaimana Allah manggil kita dengan panggilan Al-Insan. Ya, Al-Insan atau An-Nas ini panggilan yang spesial untuk kita, terutama di bulan Ramadan, bahwa kita ini bisa berubah lebih baik. Oleh karena itu, kata-kata insan ini selalu sebelahan dengan jin. Wa ma khalaqtul jin wal insan illa liya'budun. Yuwaswisu fi sudurinas minal jin nati wan nas. Jadi ternyata kata-kata insan ini manusia punya sifat-sifat gaib, sifat-sifat yang enggak tampak, ya. Justru yang enggak tampak itulah yang menjadi penentu kesuksesan. Atau disebut dengan soft skill yang enggak tampak. Attitude, ya, karakter, temperamen, watak, ya itu adalah ya hal-hal yang kadang-kadang nggak kelihatan, ya. Tapi disitulah kemudian seseorang itu akan menjadi lebih sukses. Kalau dalam investasi misalnya atau bicara aset, ada aset yang terlihat seperti kita punya rumah, mobil, tanah, kendaraan dan sebagainya. Ada aset yang tidak terlihat, yaitu diri kita sendiri. Jadi kita adalah aset yang tidak terlihat. Jadi jangan sampai kita pun nggak merawat aset kita dengan ya bagaimana cara merawat aset? Ada 2 di dalam ya Seven Awareness. Pertama dengan mimpi-mimpi, teruslah bermimpi-mimpi besar. Yang kedua dengan namanya ilmu atau belajar. Jadi ketika kita investasi, ketika kita kuliah, ketika kita belajar, ketika kita membeli buku, ketika kita ikut komunitas-komunitas yang positif, itu kita sedang merawat aset kita. Ya, aset yang tak terlihat itu. Kemudian kita juga ya berani memperbaiki mimpi-mimpi kita lebih besar lagi, ya akhirnya aset itu akan semakin besar, ya. Tapi kalau kemudian aset yang kita miliki, yaitu aset tak terlihat ini adalah badan ini, jiwa ini, kemudian tidak diasah, yang terjadi akhirnya kita fokusnya ke aset yang terlihat. Ya mata kita sebagai basyarun akan mudah melihat aset yang tampak itu, Wami, ya. Adanya rumah, adanya mobil, motor, ya kita akan mengunci dengan baik, ya kayak gitu. Tapi ketika kita sebagai al-insan, maka kita juga mulai melihat aset-aset yang itu adalah diri kita sendiri yang harus kita olah, kita perbaiki. Dan di Idul Fitri inilah aset yang terlihat itulah yang kita harus perbaiki, al-insan, ya. Sehingga
insya Allah ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat, teman-teman yang luar biasa, setelah Ramadan dilatih 1 bulan, dan Idul Fitri ini kita menjadi pribadi yang lebih dahsyat lagi, lebih baik lagi. Teman-teman yang great. Termasuk tadi yang diajak oleh Pak Fakhrul ya, insya Allah di momentum Syawal ya, Bu Ami dan teman-teman, Mbak Joplo, tanggal di akhir bulan ini, ya, insya Allah kita sama-sama agendakan tanggal 28, 29, 30, Seven Awareness, 3 hari virtual, angkatan 29 ya Bu Ami, angkatan 29, insya Allah. Semoga momentum Syawal ini kita rawat bersama-sama, insya Allah, dan kita latih diri kita menjadi pribadi di atas rata-rata. Dan panggilan Allah kepada manusia yang terakhir adalah ya Bani Adam. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min duhurihim wa dzurriyyatahum asyhadu alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi Allah panggil kita ini sebagai Bani Adam ya, keturunan Nabi Adam. Nah, Nabi Adam ini kan sahabat-sahabat yang great ya, teman-teman luar biasa, digodanya juga oleh apa sih? Oleh makanan. Ya, oleh buah makan ya. Maka ya teman-teman yang luar biasa, sahabat-sahabat yang great, hari raya Idul Fitri ini juga kita disebut dengan hari raya makan ya. Karena setelah hari raya futur fitrah, bermakna juga futur. Futur itu artinya sarapan, makanan ya. Jadi hari di mana kita dilarang berpuasa. Ya. Nah, kemarin saya juga mengucapkan waktu ada acara itu, mengucapkan terima kasih kepada Sohibul Makan wal Makan ya. Jadi Sohibul Makan yang punya tempat, Sohibul Makan wal Makan yang ngasih makanan juga ya. Jadi makan yang pertama artinya tempat bahasa Arab, makan yang kedua artinya makanan ya, yang ngasih makanan minuman gitu Pak Marshall ya. Sohibul Makan wal Makan ya. Jadi yang ngasih tempat makan minum dan juga tempat untuk berkumpul ya teman-teman yang gitu. Hari ini virtual ini jadi bukan sohibul makan virtual ya, tidak makan secara fisik teman-teman yang great. Nah teman-teman yang luar biasa, ketika Allah manggil kita dengan Bani Adam, ya, emang ada ya sebagian dari kita orang-orang yang istimewa ya, langsung ya keturunan baginda Rasulullah SAW, para Habib, ya, Habaib ya. Kalau di kampung saya adalah Hayib ya. Di Cirebon ini Pak Marshall kalau dengan Habib sangat-sangat hormat luar biasa ya. Hayib kalau di Cirebon ya, Kang Hayib gitu. Itu adalah para keturunan Rasulullah SAW. Nah, kita ini keturunan Nabi Adam berarti. Ya. Keturunan Nabi Adam yang sangat dimuliakan di mata Allah, yang memiliki diedifikasi oleh Allah begitu mulia di depan para malaikat. Dan malaikat kemudian protes, kenapa dari manusia yang menjadi pemimpin, wahai Allah, bukan dari kami saja yang biasa mensucikanmu ya Rahman ya Rahim. Mereka nanti akan saling menumpahkan darah, akan saling berperang, akan saling ya membunuh dan sebagainya. Dan Allah tetap komitmen, tetap fokus, tetap ya kekeh dengan visinya. Dan Allah berfirman di Al-Quran bahwa ini a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Ya, bahwa manusia memang bisa aksana takwim, tapi juga bisa asfala safilin. Manusia bisa menjadi sangat sempurna, bahkan kesempurnaannya bisa melebihi malaikat, tapi juga bisa sangat buruk, dan keburukannya sangat jahat ya, melebihi jahatnya binatang buas. Sahabat-sahabat yang mulia, teman-teman yang luar biasa. Dan dengan Ramadan kemarin kita dilatih untuk mengurangi, bahkan menghilangkan sifat-sifat binatang yang
puncak kebahagiaannya di 4 titik, yaitu makan, minum, kemudian tidur, dan juga adalah kawin. Kita dilatih untuk memiliki puncak kebahagiaannya para malaikat ketika bisa bisa melihat atau bisa menyaksikan ayat-ayat kebesaran Allah, ya, bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah sepanjang kita melihat, sehingga yang muncul adalah perasaan syukur, perasaan nikmat, dan luar biasa. Nah, orang-orang yang kemudian memiliki hal inilah yang insya Allah pada saat pulang kampung juga bisa menemukan istilah 7 awareness adalah 1 minute awareness. Bisa membaca tanda-tanda kebesaran Allah melalui peristiwa sosial, peristiwa personal. Sehingga dia tidak hanya mengalami religion experience, tapi juga religion consciousness. Tidak hanya mengalami pengalaman beridul fitri, pengalaman sholat idul fitri, pengalaman akhir Ramadan, takbiran, tapi juga mengalami kesadaran dalam beridul fitri. Kesadaran inilah menjadi modal yang sangat penting, teman-teman. Ya. Ketika kesadaran itu muncul dalam beragama, muncullah kesadaran beragama, maka yang terjadi, sahabat-sahabat yang great, ya, Idul Fitri menjadi sesuatu yang sangat momentum, ya, teman-teman yang great. Id memang memiliki arti adalah kembali atau kebiasaan atau habit, adatun, ya. Kenapa? Karena biasanya kebiasaan itu orang ngumpul, maka disebut hari raya. Maka sering kali kalau kita ucapan Idul Fitri, ucapannya selamat hari raya gitu. Kembali, ya, kita diminta kembali. Fitri ini, ya, mungkin ada teman yang bercanda, ya, kenapa kembali ke Fitri gitu, ya, bukan ke nama, ya, pasangan masing-masing, ya. Fitri ini istilah, ya, teman-teman yang beri satu makna yang berarti dibuka, ya. Fitri ini artinya juga dibuka. Kenapa dibuka? Karena selama 1 bulan kita ini kemudian dilarang untuk makan waktu tertentu dari pagi sampai menjelang berbuka puasa, sampai menjelang maghrib, ya. Maka di hari Fitri ini dibuka, kita diperbolehkan makan, ya, teman-teman yang great, sehingga Fitri juga memiliki kata yang sama adalah futur, yang menjadi sarapan pagi, ya. Ada istilah juga oleh para ahli mengatakan Idul Fitri adalah hari raya makan. Jadi hari raya kita makan, maka nggak aneh kalau di mana-mana disuruh apa? Makan gitu, ya, Bu Ami, ya. Datang ke saudara suruh ngapain? Makan dulu, ya. Habis makan ke rumah sebelah suruh ngapain lagi? Makan lagi, ya. Pindah ke sebelah lagi suruh makan lagi, ya. Hari makan, ya. Teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Dan disinilah kemudian muncul istilah zakat fitrah. Fitrah ini juga zakat yang diberikan, ya, teman-teman yang great, sahabat-sahabat yang hebat. Sehingga ada kutipan dalam 7 awareness, saya tulis bahwa pagar yang paling kuat bukan besi dan semen, ya, tapi pagar yang paling kuat adalah garpu dan sendok. Contoh, sekarang di pulang kampung lagi mudik, ya. Coba deh, ya, Bu Ami, siapa yang pernah kena call center, ya? Pak Fahrul ya sering, ya. Sini, ya. Oke, yang kena call center yang pernah Pak Fahrul pernah, ya. Siapa lagi, ya? Pak Selamat ada nggak? Nah, itu call center itu luasnya itu 1000 meter lebih, call center itu. Nah, itu kalau saya pulang kampung, ya, ternyata banyak tetangga yang menawarkan diri, Bu Ami. Untuk ngapain? Menjaga call center. Ya, banyak tetangga yang kemudian nanti Bu ke istri saya, Bunda Dewi, nanti saya yang nunggu di situ, saya yang tidur di situ. Jadi malah kalau hari biasa yang jaga 1 orang, kalau Lebaran ini malah 3 orang.
ada yang jaganya dari pagi sampai sore, ada yang sore sampai jam 1 malam, ada yang jam 1 sampai subuh. Orangnya itu sepanjang ini saya pulang nih, posisi saya pulang di kampung, saya lagi di Brebes kan ini posisinya, di Losari Brebes. Nah, tapi ada juga tetangga yang cuek. Udahlah, biarin aja lah kalau pulang kampung biar kemalingan sekalian ya. Ini kan terjadi ya. Maka rumah kita temboknya tinggi, pagarnya mungkin 3 meter, tetapi was-was. Maka di buku parenting disampaikan di Seven Wonders of Excellent Parenting bahwa pagar yang paling kuat adalah garpu dan sendok. Ketika kita sering memberikan garpu, maksudnya ngasih makanan kepada tetangga, kepada saudara, kita sering ajak dia juga makan, maka yang terjadi dia akan menjadi pagar yang sangat kuat. Akan muncul merasa memiliki, sehingga kita merasa bertetangga dengan baik. Nah ini penting ya, kalau kita nggak merasa bertetangga, repot ya. Kita akhirnya terbelenggu oleh harta kita sendiri. Mau pulang kamu juga bingung, panik ya, Bu Ami ya. Mau ninggalin kemana-mana juga takut ada ini, dan sebagainya, nggak selesai-selesai teman-teman. Sehingga dengan adanya Idul Fitri ini, mari kita juga menjadi pribadi-pribadi yang sering memberikan makanan. Ya. Tidak hanya Idul Fitri, juga di hari-hari berikutnya atau bulan-bulan berikutnya, sehingga kita kembali ke titik awal kita, Idul Fitri kembali kepada awal, ya sahabat-sahabat yang great, sehingga Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang beriman dan ikhlas kepada Allah, maka dia kembali ke dalam kefitrahan, kembali ke dalam kesucian. Nah, dalam pandangan Seven Wonders sendiri, suci itu kan ada 3 ya, minimal indikatornya. Indikator yang pertama, suci itu adalah benar. Jadi kita kembali ke dalam kebenaran. Ya, bisa jadi selama ini kita belok gitu ya, Bu, ambil agak sedikit bengkok belok. Kalau mobil tuh ngantuk gitu, balik lagi gitu ya. Kadang-kadang kalau terjadi kecelakaan di tol ngantuk ya. Jadi belok lurus lagi gitu. Kita kembali kepada kebenaran, bukan pembenaran kan. Yang kedua, Fitri juga Idul Fitri ya. Tapi ngomong-ngomong ada nama Fitri ya. Fitri ya. Ini kayaknya orang tuanya ngasih nama Idul Fitri ya. Ya, Mbak Fitri nih. Jadi kembali kepada kebenaran. Jadi yang kedua, Fitri ini juga memiliki makna adalah kembali kepada baik, kebaikannya. Kita diminta ya menjadi orang yang baik, dan Fitri juga memiliki makna adalah indah. Suci ya. Suci itu ada 3, pertama adalah benar, kedua adalah baik, ketiga adalah indah. Sehingga apa itu yang akan berbentuk jawantahnya adalah ketika orang kembali kepada fitri atau kesucian, maka dia kembali kepada indah, keindahan. Indah ini akan menjadi seniman ya, seni. Orang yang kemudian penuh dengan keceriaan. Ya. Istilahnya Seven Wonders adalah auranya aura kasih gitu ya. Orang yang punya seni. Orang yang selalu ya, life is music, music is life ya. Hidup ini adalah sesuatu yang menyenangkan. Sayang kalau diisi dengan kesedihan. Jadi nyanyi, bersemangat ya. Teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Ya. Pernah juga waktu itu ada zaman Nabi, ada menyanyi ya, yang orang nyanyi kan bahagia ya. Kemudian sahabat negur, menyanyi kata Rasul, biarkan ya. Inilah hari fitri, hari kegembiraan. Ya. Jadi bernyanyi ya teman-teman yang great. Mungkin yang nyanyi biasa ya, tanpa sawer dan sebagainya Bu Ami ya. Jadi sahabat-sahabat yang great ya. Jadi kita bernyanyi ya, memang di Indonesia namanya juga budaya ya, budayanya banyak dan unik-unik ya, termasuk ketika ada nyanyian juga budayanya kadang-kadang menarik ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat.
Yang kedua, selain juga kita diminta untuk setelah Idul Fitri menjadi seorang yang berseni yang tinggi, seniman yang sangat tinggi, ya. Karena kita indah ya tadi teman-teman yang great, seni membuat orang jadi indah, seniman ya. Kemudian kita juga diminta menjadi orang yang ya pribadi-pribadi yang sahabat-sahabat yang great, budiman. Budiman itu artinya orang yang baik atau akhlaknya sangat terpuji. Setelah melewati Ramadan dan kita masuk Idul Fitri, maka kita diminta menjadi pribadi yang punya akhlak yang sangat mulia. Karena budiman ya, kita penuh dengan budi pekerti yang baik. Akhlak yang terpuji, ya, bisa mendengarkan orang lain, memuliakan orang lain, ya. Ini adalah karakter dari kembali kepada suci atau ya ikhlas ya, mukhlisin dan mukhlasin, suci atau bersih atau tersucikan. Dan yang terakhir, bagaimana kemudian suci bermakna juga kebenaran atau benar. Apa itu? Kita diminta menjadi seorang yang disebut dengan ilmuwan. Kita mencintai ilmu pengetahuan, kita mencintai ilmu agama, kita mencintai ilmu-ilmu Allah yang sangat luas ini ya teman-teman hebat, sahabat-sahabat yang great ya. Semoga itu yang bisa kita bawa pulang, kita bawa setelah Idul Fitri ini atau setelah Ramadan ini, di suasana Idul Fitri ini, menjadi orang yang seniman ya, bisa membahagiakan dirinya sendiri dan lingkungan gitu ya. Ya kalau Bu Amelia, seniman itu kan ya menyenangkan ya, bisa membuat kita tertawa, senang ya. Jadi ketika kita pulang kampung atau lagi di tempat tinggal hari ini, ketika bertemu dengan teman, teman juga terhibur oleh adanya Anda. Yang kedua, kita diminta menjadi seorang yang budiman, orang yang punya budi pekerti yang sangat agung. Budi pekerti yang sangat tinggi, ya, role model adalah baginda Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, kita diminta menjadi seorang yang disebut dengan ya ilmuwan atau kebenaran. Orang yang suka sungguh-sungguh mencari kebenaran, ya, bukan pembenaran. Insya Allah ya, kita semua belajar kembali menjadi pribadi-pribadi di atas rata-rata. Dan sampai jumpa di Seven Wonders Suami ya, tanggal 28, 29, 30 di bulan April. Sahabat-sahabat yang great, teman-teman hebat. Dan sebelum kita doa, Bu Ami, silakan buat teman-teman yang mau berbagi kebahagiaan di suasana Idul Fitri ini, baik di Hong Kong, di Malaysia, di Indonesia, di kampung halaman, dimanapun, ya silakan boleh sharingkan pengalaman-pengalaman setelah praktekkan 3S, setelah praktekkan aura kasih, setelah praktekkan ya afirmasi-afirmasi yang teman-teman lakukan ya. Teman-teman yang great ya, sahabat-sahabat hebat. Ya di Hong Kong juga ya, Mbak Eni, Teh Ginda ada nggak Teh Ginda ya, yang kemarin nulis status di medsosnya. Terima kasih Guru Nako ya, mengajarkan ilmu ikhlas ya, dan akhirnya juga banyak keajaiban ya, teman-teman yang great. Saya mungkin sharing dulu sebelum teman-teman sharing. Saya pernah terjebak di Hong Kong 1 minggu sebelum Lebaran. Jadi waktu itu ada kegiatan di Hong Kong, Joglo, dan saya dengan Bunda, ada mbaknya 1, dan ada 3 anak ya. Belum ada si kecil, belum ada yang laki-laki waktu itu. Secara jiwa masih usianya sekitar ya, masih 7 tahun atau berapa, masih kecil. Dan Zelia itu masih di bawah 1 tahun, masih bayi, ya. Masih digendong oleh Bunda Dewi. Waktu itu panitia ngajakin saya ke City Check-in, kita ke kota check-in-nya ternyata macet, dan sampai di sana posisinya sudah harus ke bandara karena sudah di-close, sehingga harus ke bandara, dan sampai di bandara Garudanya itu nggak ada. Bayangkan ya, Garuda nggak ada, pesawat nggak ada, dan itu adalah hampir 5 hari sebelum Lebaran. Dipastikan sudah fix pesawat akan ada lagi yang kosong
setelah Lebaran, 2 minggu setelah Lebaran lagi. Mendengar peristiwa itu, kalau nggak terbiasa, auranya aura apa? Aura kasihan ya, shock. Shocknya itu karena jadwal di Jakarta juga banyak itu Mas Rubami kan. Ya, saya menunjukkan ke anak-anak saya dan juga mereka juga nggak panik ya. Kita afirmasi aja yuk gitu. Alhamdulillah ya Allah, besok bisa pulang ke Jakarta. Tapi panitia bahkan ada yang menangis karena sudah nanya ke Garuda check-in itu nggak ada tiket. Nggak ada, udah close. Banyak orang di Hongkong banyak pulang kampung, izin cuti kan. Jadi sebenarnya kita berlima tiketnya. Akhirnya kita tetap riado, tetap usaha, kita ikhtiar pulang ke penginapan di Hongkong, kemudian disarankan datang awal pagi-pagi, dan ya teman-teman yang great, saya datang lebih awal banget bahkan sebelum tiket dibuka. Tetapi karena nggak punya tiket atau tiketnya sudah kelewat, kita harus nunggu kalau ada orang batal terbang. Dan jawabannya nggak ada yang batal, yang antri dulu, pas sudah dicek kosong, kalau ada baru bisa. Ternyata nggak ada. Apa yang kita lakukan? Saya tetap berafirmasi ya teman-teman yang great. Kita tetap bersyukur kepada Allah. Tadi syukur adalah menerima dikit tapi merasa banyak ya. Di dalam situasi genting seperti itu, saya dan anak-anak saya, Zara Ziva yang kembar itu, mempraktekkan ilmu Seven Awareness ya, dengan ilmu ikhlas itu ya. Dan afirmasi itu ya, apa yang terjadi teman? Nggak nyampe 2 jam, ada 2 orang menghadap ke saya dan mengatakan ke saya bahwa saya ada tiket ke Jakarta untuk 2 orang. Sebenarnya kita 5 orang masalahnya, ini ada 2 orang. Silakan tiket saya ke Jakarta dipakai aja untuk ibunya dan mbaknya yang bawa anak saya kecil itu. Akhirnya terbanglah lebih awal itu, siang itu, Bunda Dewi dan Zelia yang masih setahun itu dengan mbaknya. Jadi tinggal di bandara sebesar itu Mbak Joko di Hongkong saya dengan kembar yang belum ada kejelasan tiket sama sekali. Yang saya lakukan dengan kembar itu ya kita praktekkan 3S itu ya. Bagaimana bahagia tanpa syarat, bagaimana yakin, seyakin-yakinnya bahwa pasti ada solusinya. Dan kita merawat betul-betul perasaan bahagia di situasi yang sebenarnya nggak bahagia sama sekali, Bu Ami. Ya. Bukan kita nunggu pesawat yang 5 jam lagi mau terbang, menunggu pesawat yang nggak ada dengan jadwal terbang udah close. Dan karena kembar tuh menarik perhatian banyak orang, jadi pada saat dia lagi main di hall-nya bandara itu di Hongkong, banyak orang barat minta foto dan sebagainya. Dan tahukah teman-teman, ketika menjelang jam 7 malam atau 8 malam itu, ya ada 2 orang lagi yang datang, orang yang sama itu, dan memberitahu ke saya, Pak, sekarang bisa check-in loh, tapi belum ada tiketnya. Sekarang ada kok. Kok bisa pesawat yang datang, pesawat yang besar, yang tingkat gitu. Dan ternyata 2 orang ini adalah orang Garuda yang dia ya mengundur penerbangannya untuk nanti malam, tiket dia yang diganti ke Bunda Dewi gitu. Dan akhirnya saya minta foto kepada 2 orang ini karena menjadi malaikat singkat saya dalam situasi yang sangat genting. Dan memang beda jam sampai di Jakarta, tapi besoknya kita udah berkumpul kembali ketika terjebak di Hong Kong di situasi yang tidak terduga, teman-teman hebat, sahabat-sahabat yang great ya. Itu adalah sharing tentang ilmu Seven Awareness yang saya alami ketika situasi Idul Fitri ya, teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Barangkali itu Bu Ami ya, buat teman-teman yang mau sharing juga perasaan bahagianya di Idul Fitri ini, silakan. Nanti kita akan doa bersama-sama setelah teman-teman sharing ya. Silakan Bu Ami. Ya, silakan yang mau sharing tentang kebahagiaannya di Lebaran ini.
Bapak Abdul Aziz mungkin sharing Pak, kebahagiaannya Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Coach, dan yang lainnya, saya baru bergabung nih. Jadi belum tahu ilmu-ilmu mana yang saya pakai gitu. Saya cuma ada pengalaman kemarin sebelum Idul Fitri ya. Jadi saat ini saya bergerak di jasa travel. Travel ya? Ya, jadi ada satu kawan saya minta cariin paket murah di pertengahan Ramadan. Saya bilang nggak ada paket murah di Ramadan ini, semuanya harga tinggi karena hotel-hotel semuanya udah penuh gitu ya. Gak apa-apa, apa namanya yang jauh juga hotelnya nggak apa-apa, dibilang seperti itu. Ya udah saya cari travel baru yang saya juga baru kenal dengan harga yang murah, tapi mohon maaf saya tidak dapat ujroh. Ya, saya tidak dapat ujroh. Saya bilang udah nggak apa-apa, yang penting jamaah bisa berangkat. Saya nggak dapat ujroh nggak jadi masalah. Niatnya saya nolongin orang. Saya serahin 9 orang itu ke sebuah travel. Ditanya saya sama pimpinan travel, ini ada yang pernah umroh atau tidak nih? Kata dia begitu. Belum pernah semua nih umroh. 9-9-nya belum pernah. Kata pimpinan travel bilang ke saya, Ustadz ada ini nggak? Ada paspor nggak? Ada, masih aktif, masih. Ya udah Ustadz bantu bimbing jamaahnya untuk bisa berangkat umroh bareng mereka. Luar biasa. Menurut saya itu sangat-sangat luar biasa. Cuman saya nggak tahu nih ilmu apa yang saya pakai. Itu kebahagiaan saya di Ramadan ini. Menurut saya sangat luar biasa. Terima kasih. Mohon bimbingannya nih, Coach. Apa kabar saudaraku ini lama ya? Ya itu memang tema yang beliau sampaikan ini kan awareness yang ke-7 ya. Awareness of surrender ya. Memang kalau sudah ikhlas itu di buku Seven Awareness kita dapatnya malah di luar dugaan memang. Ya bahasa anak sekarang tuh di luar nalar gitu. Di luar nalar, di luar bayangan ya. Pada saat kita ikhlas, Allah berikan lebih dari apa yang kita bayangkan. Jadi ya lebih, nggak terbayangkan dari itu. Saya nggak dapat ujroh, sudah ikhlasin, memang niat nolong. Ya, akhirnya Allah tolong dengan cara yang menarik, yang indah ya teman-teman. Dan beruntung ya, Ramadan bisa ada di sana ya, spesialis sekali ya. Apalagi di luar rencana kan, ya teman-teman yang great ya. Ya, insya Allah nanti juga kolaborasi dengan rumah kesadaran ya. Amin. Amin. Itu kebahagiaan teman kita ya, Abdul Aziz. Terima kasih sudah sharing. Yang lain silakan kita sharing singkat, nggak apa-apa Bu Ami ya. Sharing singkat aja nggak apa-apa sebelum kita tutup. Silakan yang lain sharing kebahagiaannya. Ya. Pak Masam, gimana Pak Masam? Sharing kebahagiaannya Pak Masam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ami yang sudah memberikan waktunya. Minal aidin wal faidin, qasnaqai dan semuanya. Sama. Semuanya sehat walafiat, bukan sehat untuk bermaksiat ya. Apa yang saya sampaikan mungkin pada hari ini berbagi kebahagiaan. Ya mungkin saya dari awal alhamdulillah dengan mengikuti Seven Awareness ini saya mempraktekkan tentang ilmu fokus. Ya alhamdulillah sampai sekarang saya fokus terus walaupun ada hal-hal yang terkadang ada hal-hal yang bentrok tidak mengikuti Zoom atau kegiatan yang lainnya, itu mungkin untuk saya karena mungkin belum ya. Jadi saya tetap fokus kok, sangat bahagia, sangat bersyukur untuk mengikuti kegiatan di Nahko Center. Insya Allah saya mengikutinya dengan bahagia. Mudah-mudahan dengan rasa bahagia ini saya bisa melaksanakan apa-apa yang untuk kebaikan lah untuk kita semua ya. Jadi sekarang juga saya masih di rumah ini, di rumah tumpah darah saya ya, di kampung halaman. Alhamdulillah. Rumah kamu halaman tuh rumah tinggal sekarang atau rumah orang tua? Rumah orang tua. Di mana?
di Serang, di kampung halaman. Baru Serang. Ya, kalau saya kan tinggal di Pandeglang dengan Bu Ami. Sekarang alhamdulillah posisi masih di kampung halaman. Bu Ami. Ya, alhamdulillah orang tua sehat, dua-duanya. Alhamdulillah pada hari ini saya melihat orang tua ya bahagia karena sehat walafiat. Ya, mudah-mudahan bisa silaturahim terus walaupun dengan virtual gitu Coach ya. Ya walaupun saya belum akrab dengan yang lain, teman-teman yang lain, saya merasa teman-teman yang di komunitas Nakoi Center sudah sudah menjiwai gitu Coach. Yang senior maupun junior, insya Allah kita sama-sama dan berdoa kita menjadi manusia di atas rata-rata. Amin. Amin. Itu aja mungkin Bu Ami ya. Terima kasih Bu Ami, Coach Nakoi. Salam untuk teman-teman yang junior atau yang senior. Salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat kedua orang tuanya, Pak Kang Mastam. Di sini di Pandeglang hujan, Masya Allah. Sekarang panas. Mana? Hujannya di sini berarti Pandeglang. Ya. Baik, ada lagi nih yang sharing katanya nih, ada Bunda Eni atau Bunda Jen dari Hong Kong. Bunda Eni biru sharing nih kata Mami Joplo nih, sharing kebahagiaannya. Mbak Eni atau Mbak June ya? Iya, Mbak June. Assalamualaikum Mbak June atau Mbak Eni biru, silakan untuk membagi kebahagiaannya. Yang jelas ini Kos, hari ini kita kumpul Lebaran. Kita masih pada masak-masak semua, ada opor kan, kemarin dengar lagu opor. Oh iya ya. Jadi lagunya pas sekarang banget lagi ya? pada masak di markas Kos. Jadi lagunya pas banget lagunya. Iya. Ada opor. Mbak Eni itu lagi masak apa itu? Sharing makasih ya Coach ya, kebahagiaan selalu menyamakan kami semua. Sharing Ya, masih sibuk Mbak. Bentar ya. Masih pada masak. Saya bisanya hanya masak nasi putih, Coach. Saya hari ini masaknya nasi putih, yang lain lauk-lauknya. Baik, terima kasih semuanya. Semoga kebahagiaan ini selalu membersamai kita semua, karena bahagia itu terletak pada diri kita sendiri, yang menciptakan kita sendiri. Apapun yang terjadi, kita selalu harus bahagia. Menjadi manusia di atas rata-rata itu memang tidak mudah, tergantung dari kesadaran, karena kesadaran itu tergantung dari pribadi kita, seberapa kita menciptakan kebahagiaan. Dan kesadaran itu meskipun kita mengajak untuk sadar diri, siapakah diri kita ini, memang tidak mudah, karena saya sendiri sudah merasa sadar, sebenarnya belum sadar. Dan semoga teman-teman, yang jelas program dari Nakoi Center ini, Rumah Kesadaran Indonesia dan bersama Rumah Kesadaran Hong Kong, kami mewakili teman-teman sangat bersyukur dengan kegiatan yang kami lakukan, dan kami tetap istiqomah mengajak teman-teman. Banyak sekali manfaat yang kami dapatkan, termasuk karakter teman-teman itu, banyak perubahan yang mereka dapatkan. Dan Coach Nako tadi sudah menyampaikan yang Teh Ginda itu, keikhlasan itu, mungkin tidak Teh Ginda saja ya, semua teman-teman yang di Hong Kong itu, keikhlasan itu memang sudah terbentuk dari teman-teman. Jadi merasakan keikhlasan itu banyak sekali manfaat yang teman-teman dapatkan. Termasuk mungkin Bu Sartina bisa sedikit sharing apa gimana, silakan. Yang jelas saya mewakili teman-teman, banyak perubahan yang teman-teman lakukan ya, yang teman-teman dapatkan setelah bergabung 7 Awareness maupun 20 Days Transhumance. Teman-teman bisa termasuk saat mendapatkan masalah atau sesuatu
kejadian yang tidak kita inginkan, namun teman-teman bisa sebelum mengambil keputusan itu bisa silent dulu. Harus harus apa yang saya dapatkan, bukan gerusa-gerusu terus mengambil keputusan. Itulah juga salah satu dari manfaat yang kami dapatkan setelah kami mengikuti pelatihan. Yang teman-teman mungkin ada yang belum bergabung bisa ikut bergabung, dan yang dasarnya sekali ikut 1 kali bayar 1 kali selamanya kita boleh ikut, termasuk saya hampir 3 tahun ya mengikuti Zoom ini, karena saat itu karena adanya pandemi kami bisa terus berkomunikasi dengan Rumah Kesadaran, dan Istiqomah selalu mengajak teman, meskipun kita sudah berusaha mengajak, kalau temannya nggak ada yang mau ikut ya nggak apa-apa, masih banyak lagi yang harus kita bantu, karena kesadaran itu tergantung dari diri kita. Itu tadi yang saya sampaikan dari awal. Terima kasih kok, semoga teman-teman selalu bahagia di atas rata-rata dan menjadi yang terbaik, dari yang baik dari good menjadi great. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Satinem, Kos. Sekali-kali suruh sharing. Boleh, Bu Sartinem. Boleh buka videonya nggak? Ini mohon maaf ya, Kos, enggak? Iya. Ya udah, buka hatinya aja. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Coach Makoy sebagai guru besar kami yang selalu memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat buat kami sehingga kami menjadi manusia pribadi yang lebih baik. Bapak Ibu dan semua yang saya hormati, Coach Suplo khususnya yang selalu memberikan motivasi-motivasi kepada saya sehingga saya semakin ke depan semakin bisa memahami bagaimana perjalanan hidup ini. Saya sharing tentang kebahagiaan. Alhamdulillah selama saya mengikuti bimbingan dari Coach Makoy, walaupun saya nggak bisa aktif secara rutin, hanya saya menyimak. Kadang saya menbuka di YouTube. Mohon maaf Coach Makoy, karena juga ya saya sudah berusaha untuk yang terbaik. Dalam hal menjalani perjalanan hidup ini, yang saya merasakan kebahagiaan bahwa dengan keikhlasan diri kita yang sangat mendalam, mana sesuai dengan yang diajarkan oleh Coach Makoy yang di tingkat surrender, itu benar-benar saya alami. Karena selama perjalanan hidup saya yang saya alami sejak kecil sampai sekarang ini, banyak permasalahan-permasalahan yang sebenarnya seperti saya nggak kuat ya untuk menjalani. Namun setelah saya mendapatkan bimbingan dari Coach Makoy ini, dengan keikhlasan itu semuanya saya merasakan kebahagiaan tersendiri. Yang ya alhamdulillah dengan keikhlasan ini semua harapan-harapan yang tadinya saya sudah putus asa ini saya merasakan kenyamanan. Walaupun hanya saya tidak selalu bisa terbuka untuk semuanya, namun dalam diri saya sendiri merasakan kebahagiaan. Alhamdulillah dalam perjalanan hidup saya ini saya alhamdulillah sekarang dari keluarga
dari ekonomi, dari ya keadaan di Hong Kong ini, alhamdulillah saya sudah merasa bahagia. Terima kasih. Ini saja yang dapat saya sharingkan. Semoga menjadikan motivasi buat teman-teman yang lain bahwa dalam mengikuti bimbingan dari Kosnoko ini, yakin kita bisa menjadi manusia yang kuat, manusia yang hebat dalam menjalani perjalanan hidup ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit sharing ya, Coach, Bapak Ibu yang hadir. Saya menemukan Bu Sartinem itu pertama kali itu saat beliau itu datang pertama kali juga di Hong Kong. Setiap ketemu selalu menangis, begitu berat sekali beban yang dia pikul. Setiap kali bertemu sharing. Namun saat itu belum kenal sama rumah kesadaran ya. Setiap ketemu selalu bukannya saya mengeluh-ngeluh bahwa kamu itu harus enggak, saya justru menghantam. Kamu itu jadi orang seperti ini. Memang saya terkenalnya galak kayak kalau teman-teman bilangnya. Saya justru menghajar dia. Merasa ketakutan, apalagi masih lugu ya datang ke Hong Kong dengan banyaknya keramaian di Hong Kong. Dia seperti katak dalam tempurung, nggak punya teman, nggak punya siapa. Itu saat ditemukan teman saya itu yang juga anggota kami dari BMC, dia itu hanya termenung duduk manis menangis di pinggir jalan atau di bawah pagar gitu. Terus ditemukan sama anggota kami, saya diajak ke markas kami, langsung setiap hari kita bertemu, setiap minggu berkumpul, setiap hari curhat. Namun saya memang menghajar dia saat saya suruh, belum tahu Hong Kong, namun saya suruh, kamu harus tahu fotokopi ini, tapi nggak tahu, cuman hanya saya kasih jalan. Tujuan saya biar kendel, biar kendel itu apa bahasa berani. Ini fotokopi di daerah sana. Udah saya lepaskan. Namun saya diberontak sama teman-teman. Kamu itu orang tua disuruh, dia bilang gitu. Ya nggak apa-apa, biar coba berani. Namun akhirnya apa yang terjadi? Dia berani, dia bisa meskipun tongak-tongek, nggak tahu, pelongo-pelongo tanya ke orang. Itulah kedahsyatan dia mau berani berubah. Disitulah keberanian Bu Sartinem saat mau berubah, meskipun dalam keadaan menangis mau apa, tapi dia terima dengan waktu saya menganjurkan Bu Sartinem apa dia langsung berangkat, dia langsung berani. Kendalanya ya saya dibully sama teman-teman, saya dihajar teman, kamu ini sama orang tua gini-gini. Namun yang jelas Bu Sartinem menerima arahan saya, dan saya juga siap mendobrak pikiran dia. Itulah kedahsyatan yang Bu Sartinem melakukan. Dan sekarang itu setelah berkenal akhirnya masalah-masalah yang dia keluarkan, sharing langsung kenal sama Kosnako ini. Saya ajarkan, saya arahkan waktu itu 2 tahun yang lalu masuk ke Saver Awareness, rombongan 15 orang khususnya dari Hong Kong. Setelah itu perkembangannya sangat dahsyat. Sekarang udah bisa kuliahnya kuliah Hong Kong, kuliah keagamaan apalah namanya, itu sudah wisuda. Dia sudah berani melangkah kehidupannya, sudah berani bisa menata, kan di Seven Awareness itu diajarkan, diarahkan keuangan ya, itu juga sudah bisa manajemen keuangan, sudah bisa mengupgrade diri sendiri, sudah tidak ada rasa sedih, wajahnya sudah yang dulu itu wajah sedih, sekarang wajahnya kasih dulu kasihan. Saya semua tahu melihat dia itu selalu kasihan, karena setiap ketemu selalu nangis. Kadang saya sendiri yang setiap hari sharing jengkel sekali, masa ketemu sering nangis gitu. Sekarang saya lihat sekarang udah auranya bahagia, penuh kebahagiaan. Meskipun problem itu di Indonesia sangat banyak, problem keluarga, suami, anak, usahanya dia dulu pengusaha, namun karena ya seperti yang disampaikan di Kosnako itu ya, ada afirmasi, dia bangkrut loh, bangkrut itu 1 miliar loh dengan usahanya itu, makanya dia berani melakukan
datang ke Hong Kong untuk mengubah nasibnya itu. Namun sekarang sudah hutang-hutang itu udah lunas, sekarang merasa bahagia dan sudah bisa membuat rumah, udah anaknya udah kuliah, pokoknya bahagia banget dah gitu. Itu aja kos ending yang Bu Sartinem dapatkan karena mau bergerak mendobrak diri itu menjadi baik dan ilmu ikhlas dan selalu afirmasi. Itu terima kasih. Malah saya yang sharing ya kos. Terima kasih karena saya yang tahu problemnya teman-teman. Makasih semuanya. Makasih atas waktunya. Makasih ya Mbak Joplo, teman-teman yang great. Mbak Ami, kita mau nutup dengan lagu ini sebagai lagu untuk Hong Kong ya. Mbak Joplo siap-siap ya, nyanyi bersama ya. Mbak, makasih. Siap-siap semuanya ya. Lagu yang ada rendang-rendang itu ya. Yang lagi bikin rendang di Hong Kong. Lagi masak rendang, Kos. Siap ya. Ini ada plus lirik ya. Lebaran kita sambut dengan sukacita, hari besar Islam, hari kemenangan, sholat Idul Fitri kita tunaikan, saling bersilaturahmi, saling maaf memaafkan, berkunjung ke sanak famili, mempererat tali silaturahmi. Takbir tahmid tasbih tahlil berkumandang, mengagungkan asma Allah yang besar. Takbir tahmid tasbih tahlil berkumandang, mengagungkan asma Allah yang besar. Ya, ayo dibuka nyanyi semua dong. Lagi jam Daging juga sayur-sayurnya, kue-kue khas lebaran enak rasanya. Hari raya pertemanangan, Idul Fitri bagi orang yang beriman, kesadaran melahirkan kedamaian, keikhlasan membuahkan kebahagiaan. Takbir tahmid tasbih tahlil berkumandang, mengagungkan asma Allah yang besar. Takbir tahmid tasbih tahlil berkumandang, mengagungkan asma Allah yang besar. Ngiler. Tepuk tangan. Rendang dan opornya. Terima kasih rendang dan opornya. Nanti saya kirim ke grup ya lagunya biar Mbak Joplo putar di Hong Kong tuh. Opor-opor. Siap, makasih. Baik teman-teman yang great ya, nanti teman-teman yang mau sharing kita tunda di minggu depan ya. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah di hari Fitra ini, di mana kita insya Allah ya menjadi manusia-manusia kembali di atas rata-rata. Amin. Amin. Sama-sama kita baca suratul Fatihah.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, Allahumma inna nas'aluka al-huda wal afiyata wal ghina la yanfa'u wa min 'ainin la tatma'u la yanfa'u. Allahumma surna bisitrikal jamil, Allahumma surna bisitrikal jamil, Allahumma surna bisitrikal jamil, Allahumma zidna fahman nabiyin wa khidwal mursalin wa ilham al-malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Alhamdulillah Allah, kami semua sehat walafiat. Allah, kami semua bahagia tanpa syarat. Allah, kami semua sukses dunia dan akhirat. Alhamdulillah atas segala-galanya. Wa nakhtimul Fatihah. Silakan boleh buka semua, Pak Fahrul, Mbak Ini, Biru, 1, 2, 3, salam kesadaran Indonesia. Ya, kita doakan Indonesia ya jadi bangsa di atas rata-rata. Ulang lagi, semua fotonya dibuka. Salam kesadaran Indonesia. Tahan. Gimana Pak Fahrul, Mbak Ini? Sudah, Kak. Sudah? Sudah, Kak. Makasih Mbak Ini, salam buat opor-opor dan semua di Hong Kong ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kos atas ilmunya yang di Hong Kong. Selamat berkumpul dengan berbagai menu, terutama offernya. Saya ingatkan kembali, jangan lupa training eksklusif virtual angkatan ke-29 tanggal 28 sama tanggal 31 April 2023. Silakan hubungi PT Kesadaran Indonesia di 02175878907 atau di 0819 0566 6479. Terima kasih yang sudah bergabung dan menyempatkan waktunya. Ada Bunda Atik di Malaysia, Masya Allah, sehat ya Bunda. Ada Kang Mastam, Mbak Pipit, Bunda DJ, Mbak Epi, Mbak Siti Musyana, Mami Jopo tentunya bersama tim. Ada Mbak Atun, Mbak Ini Biru, Mbak Jun, Mbak Darti, Mbak Ida, Mbak Etik, dan Mbak Fitria. Sehat selalu, bahagia untuk kita. Minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesadaran Indonesia.